5 jam sebelum akad pernikahanku. Calon ibu mertua dan calon iparku memotong dan membakar gaun pengantin milikku untuk menghancurkanku. Kamu pantas mendapatkannya, wanita tak tahu diri, kata calon ibu mertuaku. Tapi 1 jam kemudian saat pintu utama terbuka, mereka melihat aku berdiri di sana dengan seragam dokterku. Dan di sampingku berdiri ayahku yang seorang pemilik rumah sakit besar menggenggam erat tanganku. Melihat itu calon ibu mertua dan adik parku teriak histeris. Mulai hari itu mereka akan hidup dengan penuh penyesalan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruang rias pengantin yang terletak di lantai 2 gedung pertemuan itu terasa begitu hening dan dingin. Sangat kontras dengan hiruk-pikuk persiapan yang sedang terjadi di lantai bawah. Mentari duduk di depan cermin besar berbingkai ukiran emas, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya yang cantik alami kini tampak semakin mempesona dengan pulasan riasan pengantin yang lembut namun elegan. Hijab putih bersih berbahan satin melingkari wajahnya dengan sempurna, dihiasi dengan sedikit payet mutiara yang berkilau ketika tertimpa cahaya lampu. Ia mengenakan gaun pengantin impiannya, sebuah gaun putih panjang menjuntai dengan detail rendah rumit di bagian bawah dan lengan, yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri, tanpa meminta sepeser pun dari calon suaminya. Mentari menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu semakin cepat. 5 jam lagi, ia akan resmi menjadi istri Indra, lelaki yang telah menjalin hubungan dengannya selama 2 tahun terakhir. Bayangan tentang kehidupan rumah tangga yang bahagia sempat melintas di benaknya, namun bayangan itu segera buyar ketika gagang pintu ruang rias diputar dengan kasar dari luar. Pintu terbuka lebar dengan hentakan keras hingga membentur dinding, menimbulkan suara gaduh yang mengejutkan Mentari. Ia menoleh cepat dan mendapati 2 sosok wanita berdiri di ambang pintu dengan wajah yang jauh dari kata ramah. Mereka adalah Ibu Santi, calon ibu mertuanya, dan Dian, calon adik iparnya. Tidak ada senyum di wajah mereka, tidak ada ucapan selamat, ataupun raut bahagia menyambut hari pernikahan ini. Wajah Ibu Santi merah pada menahan amarah yang seolah sudah ia pendam lama, sementara Dian berdiri di belakang ibunya dengan senyum sinis yang meremehkan. Di tangan kanan Ibu Santi, Mentari melihat sebuah gunting jahit besar yang terbuat dari besi, berkilat tajam di bawah sorotan lampu neon ruangan. Sedangkan di tangan Dian, gadis itu memainkan sebuah pemantik api berwarna perak, memantik apinya nyala dan mati berulang kali seolah sedang memberi isyarat ancaman. Perasaan tidak enak langsung menyergap dada Mentari, membuatnya bangkit berdiri dari kursi rias dengan perlahan. Tanpa basa-basi atau salam pembuka, Ibu Santi melangkah masuk dengan hentakan kaki yang keras menghampiri Mentari. Tatapan matanya nyalang menelusuri penampilan Mentari dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Dengan suara yang melengking tinggi, Ibu Santi mulai memuntahkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Ia berteriak mengatakan bahwa Mentari tidak pantas mengenakan gaun seindah itu. Menurut Ibu Santi, Mentari hanyalah wanita miskin yang tidak tahu diri, karena berani bermimpi menjadi bagian dari keluarga mereka yang terhormat. Ia menuduh Mentari hanya ingin menumpang hidup dan mengeruk harta kekayaan Indra, padahal kenyataannya Indra hanya bekerja sebagai staf administrasi biasa. Ibu Santi terus mencerca Mentari, menyebutnya sebagai parasit yang akan menyusahkan putranya di masa depan. Mentari hanya terdiam kaku di tempatnya. Tangannya mencengkeram sisi gaunnya dengan erat, berusaha menahan emosi yang mulai gejolak di dadanya mendengar penghinaan yang begitu tidak berdasar itu. Belum sempat Mentari membuka mulut untuk membela diri, Ibu Santi sudah melakukan tindakan yang di luar nalar. Wanita parubaya itu tiba-tiba berlutut di depan Mentari, bukan untuk memohon restu, melainkan untuk melampiaskan kebenciannya. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia menancapkan gunting tajam itu ke bagian bawah gaun pengantin Mentari yang menjuntai indah di lantai. Suara kain sutra dan renda yang digunting paksa terdengar begitu menyayat di telinga Mentari. Kres, kres, kres. Ibu Santi menggunting gaun itu dengan membabi buta, merobek bagian bawahnya hingga compang-camping tak berbentuk. Potongan kain putih berharga mahal itu kini berserakan di lantai seperti sampah. Mentari tersentak mundur karena kaget. Matanya membelalak tak percaya melihat gaun yang seharusnya ia kenakan di pelaminan kini sedang dihancurkan tepat di depan matanya sendiri, dan ia masih mengenakannya. Mentari mencoba melangkah mundur lagi untuk menyelamatkan sisa gaunnya, namun Dian dengan sigap bergerak maju dan mencengkeram lengan Mentari dengan kuat. Kuku-kuku Dian yang panjang menancap di kulit lengan Mentari yang tertutup kain baju, menahannya agar tetap di tempat. Dian berbisik dengan nada mengejek di telinga Mentari, mengatakan bahwa ini adalah pelajaran bagi orang miskin yang berani bermimpi terlalu tinggi.
Dian tertawa kecil melihat kepanikan di mata Mentari, tawa yang terdengar sangat jahat dan penuh kepuasan. Setelah Ibu Santi puas merobek bagian bawah gaun hingga sebatas lutut, ia bangkit berdiri dengan napas terengah-engah. Wajahnya terlihat puas, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya setelah berhasil merusak kebahagiaan calon menantunya. Namun, teror itu belum berakhir. Ibu Santi menoleh pada Dian dan memberi kode dengan dagunya. Dian yang mengerti isyarat ibunya, segera menyalakan pemantik api di tangannya. Api kecil berwarna biru kemerahan menyala, menari-nari ditiup angin pendingin ruangan. Tanpa ragu sedikitpun, Dian mendekatkan api itu ke ujung kain gaun Mentari yang sudah sobek dan berjuntai. Mentari berteriak tertahan, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Dian, namun terlambat. Api menyambar kain tule yang mudah terbakar itu dengan cepat. Bau hangus kain segera memenuhi ruangan sempit itu, menyesakkan napas. Mentari panik, ia memukul-mukul bagian gaunnya yang terbakar dengan tangan kosong, mengabaikan rasa panas yang menyengat kulit telapak tangannya. Asap hitam tipis mulai mengepul. Untungnya, karena bahan gaun itu berkualitas tinggi dan tebal di bagian dalam, api tidak langsung membesar dan melahap seluruh tubuhnya, namun cukup untuk menghanguskan sisa keindahan gaun itu hingga menjadi hitam dan bolong di sana-sini. Setelah api padam dan hanya menyisakan bara kecil di ujung kain, Ibu Santi dan Dian melepaskan Mentari. Mereka mundur beberapa langkah, menatap hasil karya kejam mereka dengan senyum kemenangan. Ibu Santi berkata dengan lantang bahwa sekarang Mentari terlihat lebih pantas. Menurutnya, gaun yang rusak, hangus, dan bau itu sangat cocok dengan status sosial Mentari yang rendah. Ia kembali menegaskan bahwa Mentari adalah wanita tak tahu diri yang seharusnya bersujud syukur karena Indra mau meliriknya. Hinaan demi hinaan terus mengalir, merendahkan orang tua Mentari yang sudah tiada, mengatakan bahwa Mentari pasti tidak dididik dengan benar karena berani menjerat lelaki seperti Indra. Mereka sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Mentari dan siapa orang tua yang sedang mereka hina itu. Mereka buta oleh kesombongan semu dan rasa superioritas yang tidak beralasan. Mentari berdiri tegak di tengah ruangan yang kini berantakan. Napasnya perlahan mulai teratur kembali. Ia menatap gaunnya yang hancur, lalu beralih menatap wajah Ibu Santi dan Dian bergantian. Anehnya, tidak ada air mata yang jatuh membasahi pipinya. Rasa sedih yang tadi sempat muncul kini berganti menjadi rasa dingin yang membekukan hati. Di detik itu, rasa cinta dan hormat yang ia miliki untuk Indra dan keluarganya lenyap tak berbekas, hangus bersama gaun pengantinnya. Mentari menyadari bahwa ia hampir saja masuk ke dalam lubang neraka dengan menikahi Indra, dan memiliki mertua serta ipar seperti mereka. Tuhan sedang menyelamatkannya dengan cara yang kasar namun nyata. Mentari menegakkan punggungnya, aura wibawa yang selama ini ia sembunyikan sebagai seorang dokter spesialis bedah saraf perlahan keluar. Tatapan matanya berubah tajam, menusuk langsung ke manik mata Ibu Santi, membuat wanita tua itu sempat terdiam sesaat karena kaget melihat perubahan ekspresi Mentari. Mentari melangkah mendekati meja rias, mengambil sebuah tisu basah, dan membersihkan noda hitam bekas abu di tangannya dengan tenang. Ia tidak berteriak, tidak memaki, dan tidak menangis histeris seperti yang diharapkan oleh Ibu Santi dan Dian. Ketenangan Mentari justru membuat suasana menjadi mencekam. Ia berbalik menghadap mereka berdua, lalu berkata dengan suara datar namun penuh penekanan yang mengerikan. Ia berkata agar mereka menikmati tawa mereka saat ini, karena ini akan menjadi tawa terakhir mereka sebelum penyesalan datang seumur hidup. Mentari mengatakan kalimat itu tanpa emosi yang meledak-ledak, datar seperti seorang hakim yang sedang membacakan vonis mati. Setelah mengucapkan kalimat itu, Mentari mengambil tas tangannya, dan tanpa menoleh lagi ia berjalan keluar dari ruang rias, meninggalkan gaun pengantin yang hancur berserakan di lantai sebagai saksi bisu kekejaman keluarga itu. Ibu Santi dan Dian terdiam sejenak. Namun sedetik kemudian mereka kembali tertawa, menganggap ancaman Mentari hanyalah bualan orang kalah yang sakit hati. 15 menit setelah kepergian Mentari, pintu ruang rias kembali terbuka. Kali ini Indra yang masuk dengan wajah penuh keringat, karena berlarian dari lantai bawah. Ia bermaksud memanggil Mentari, karena pihak penata rias ingin melakukan sentuhan terakhir sebelum akad nikah dimulai. Namun, langkah Indra terhenti mendadak begitu ia melihat pemandangan di dalam ruangan. Ia terbelalak melihat potongan kain putih berserakan di lantai marmer, bau hangus yang menyengat hidung, dan kondisi ruangan yang sedikit berantakan. Di sofa, ibunya duduk santai sambil memperbaiki letak selendangnya, sementara Dian sedang asyik bercermin memoles lipstik. Indra bertanya dengan suara bergetar tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan kemana perginya Mentari. Firasat buruk mulai menghantui pikirannya melihat kekacauan yang ada di depan mata. Ibu Santi, yang sudah menyiapkan skenario licik di kepalanya, segera bangkit dari duduknya dan menghampiri Indra dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Ia memegang kedua bahu putranya,
dan mulai menumpahkan air mata buaya. Dengan suara serak yang dibuat-buat, Ibu Santi mengatakan bahwa Mentari tiba-tiba mengamuk seperti orang kerasukan setan. Ia mengarang cerita bahwa Mentari merasa tertekan dengan pernikahan ini, karena merasa minder dengan status sosial keluarga mereka. Menurut cerita Ibu Santi, Mentari tiba-tiba mengambil gunting dan merobek gaunnya sendiri, lalu membakarnya karena frustrasi. Ibu Santi mengklaim bahwa ia dan Dian sudah berusaha menahan Mentari, tetapi tenaga Mentari terlalu kuat karena sedang emosi. Ia bahkan menunjukkan sedikit goresan merah di tangannya yang sebenarnya terkena ujung meja, namun ia akui sebagai akibat cakaran Mentari saat ia mencoba menenangkannya. Indra, yang sejak kecil dididik untuk selalu patuh dan percaya pada ibunya, menelan mentah-mentah kebohongan itu. Ia melihat bukti di depan mata berupa gaun yang hancur dan ibunya yang menangis, sehingga logikanya tertutup. Dian pun ikut memanaskan suasana dengan menambahkan bumbu cerita. Ia berkata bahwa Mentari sempat berteriak mengatakan tidak sanggup menjadi istri Indra dan memilih kabur karena malu. Dian menyebut Mentari sebagai wanita labil yang tidak tahu bersyukur. Mendengar itu, hati Indra hancur sekaligus marah. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang ia cintai. Ia tidak habis pikir mengapa Mentari tega melakukan ini 5 jam sebelum pernikahan mereka. Tanpa berusaha mencari Mentari atau menghubunginya untuk meminta konfirmasi, Indra memeluk ibunya dan meminta maaf karena telah memilih calon istri yang salah. Ia merasa bersalah telah membuat ibunya sedih dan terluka. Waktu terus berjalan, dan para tamu undangan mulai berdatangan memenuhi gedung pertemuan. Keluarga besar Indra yang tidak tahu apa-apa mulai bertanya-tanya mengapa pengantin wanita belum juga terlihat. Ibu Santi dan Dian dengan sigap menyebarkan rumor jahat kepada para tamu. Setiap kali ada yang bertanya, Ibu Santi akan berbisik dengan nada prihatin, mengatakan bahwa calon menantunya kabur karena gangguan mental akibat tekanan ekonomi. Ia memposisikan dirinya sebagai korban, sebagai ibu mertua yang baik hati namun dikhianati oleh menantu yang tidak tahu diri. Desas-desus itu menyebar dengan cepat seperti api di padang kering. Para tamu mulai berbisik-bisik, memandang kasihan pada Indra dan keluarganya, sekaligus mencemooh Mentari yang tidak hadir. Reputasi Mentari dihancurkan secara sistematis bahkan sebelum ia sempat membela diri. 1 jam sebelum acara akad nikah seharusnya dimulai, suasana di gedung itu semakin tegang. Penghulu sudah datang dan duduk menunggu di meja akad, namun kursi mempelai wanita masih kosong. Indra duduk di kursi mempelai pria dengan wajah tertunduk malu, sementara Ibu Santi duduk di belakangnya dengan dagu terangkat tinggi, merasa menang. Ia sudah membayangkan setelah ini mereka akan bisa menguasai uang tabungan Indra yang tadinya akan dipakai untuk bulan madu, dan mencari istri baru yang lebih kaya untuk putranya. Ia sama sekali tidak merasa bersalah telah mengusir Mentari. Baginya, menyingkirkan benalu miskin adalah tugas seorang ibu yang baik. Ia bahkan sudah merencanakan untuk menuntut ganti rugi pada Mentari atas kekacauan ini nanti, memeras wanita itu sampai habis. Tiba-tiba, suara sirene yang meraung-raung terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat ke arah gedung pertemuan. Awalnya para tamu mengira itu adalah mobil polisi atau ambulans yang lewat, namun suara itu berhenti tepat di depan lobi utama gedung. Suara deru mesin mobil-mobil mewah terdengar berat dan berwibawa. Para tamu yang penasaran mulai menoleh ke arah pintu masuk utama yang terbuat dari kaca besar. Penjaga pintu gedung tampak tergesa-gesa membuka kedua daun pintu utama lebar-lebar, seolah menyambut tamu agung yang sangat penting. Indra mengangkat kepalanya, bingung dengan keributan yang tiba-tiba terjadi. Ibu Santi dan Dian juga ikut menoleh. Kening mereka berkerut heran siapa gerangan yang datang dengan pengawalan begitu heboh di acara pernikahan sederhana anak mereka. Pintu utama terbuka sepenuhnya, membiarkan cahaya matahari siang menerobos masuk ke dalam gedung. Dari balik cahaya itu, muncul rombongan orang yang berjalan tegap dan penuh percaya diri. Di barisan paling depan, terlihat seorang pria parubaya yang sangat dikenal di kota itu, Pak Hermawan, pemilik jaringan rumah sakit, Hermawan Medika, yang merupakan salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di wilayah tersebut. Ia mengenakan setelan jas hitam mahal yang membalut tubuhnya dengan sempurna, wajahnya tampak keras dan dingin. Namun, yang membuat seluruh tamu undangan menahan napas adalah sosok wanita yang berjalan di sampingnya sambil menggandeng lengan Pak Hermawan. Wanita itu bukanlah pengantin dengan kebaya, melainkan seorang wanita dengan jas dokter putih bersih atau snelly yang kancingnya terbuka, memperlihatkan pakaian rapi di dalamnya. Di lehernya tergantung stetoskop, dan di dada kirinya tersemat papan nama yang berkilau. Wanita itu adalah Mentari. Namun, ia bukan Mentari yang dikenal Indra sebagai staf biasa yang sederhana. Mentari berdiri tegak dengan aura yang sangat mengintimidasi, tatapannya lurus ke depan, tajam dan penuh kuasa. Hijabnya tertata rapi, wajahnya bersih dari air mata, memancarkan kecantikan yang dibalut dengan ketegasan seorang profesional.
Papa nama di jas dokternya terbaca jelas oleh orang-orang yang berada di barisan depan. Dr. Mentari Hermawan, SPBS. Gelar spesialis bedah saraf terpampang nyata di sana, bersanding dengan nama belakang ayahnya yang sangat berkuasa. Suasana gedung seketika hening, senyap seperti kuburan. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada Mentari dan Pak Hermawan yang melangkah pelan namun pasti, menuju altar pernikahan yang kini terasa seperti panggung pengadilan bagi keluarga Indra. Melihat pemandangan itu, wajah Ibu Santi yang tadinya merah merona karena sombong, seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya melotot nyaris keluar, mulutnya ternganga lebar namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya gemetar hebat di kursinya. Ia mengenali Pak Hermawan dari majalah bisnis dan televisi, dan ia tahu betul siapa pria itu. Otaknya yang lamban berusaha mencerna fakta yang ada di depan mata. Wanita yang baru saja ia hina miskin, ia robek bajunya, dan ia bakar harga dirinya, ternyata adalah putri kandung dari konglomerat pemilik tempat anaknya bekerja. Dian yang duduk di samping ibunya juga sama syoknya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, kakinya lemas seketika. Indra, yang duduk di kursi pengantin, membeku di tempatnya. Ia menatap Mentari dengan tatapan tidak percaya, seolah melihat hantu. Dunianya terasa runtuh saat itu juga. Mentari dan ayahnya berhenti tepat di tengah ruangan, menatap lurus ke arah keluarga Indra di podium. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Keheningan yang melanda gedung pertemuan itu terasa begitu berat dan mencekam, seolah oksigen di udara tiba-tiba tersedot habis. Ratusan pasang mata tamu undangan terpaku pada sosok Mentari dan Pak Hermawan yang berdiri tegak di tengah lorong karpet merah. Mentari tidak lagi terlihat sebagai pengantin wanita yang rapuh dan teraniaya, melainkan menjelma menjadi sosok yang penuh kuasa dan wibawa. Jas dokter putih yang ia kenakan seakan menjadi baju zirah yang melindunginya dari segala penghinaan yang sebelumnya dilontarkan oleh keluarga Indra. Langkah kaki mereka berhenti tepat 10 meter di depan panggung pelaminan. Jarak yang cukup dekat untuk melihat keringat dingin yang mulai bercucuran di dahi Ibu Santi, namun cukup jauh untuk menciptakan jurang status sosial yang menganga lebar di antara mereka. Pak Hermawan, dengan wajahnya yang keras dan tatapan mata setajam elang, menyapu pandangan ke seluruh ruangan sebelum akhirnya mengunci tatapannya pada Indra yang masih membeku di kursi pengantin. Seorang pembawa acara yang bingung dengan situasi tersebut mencoba mencairkan suasana dengan bertanya melalui mikrofon siapa gerangan tamu kehormatan yang baru saja datang. Namun suaranya tercekat ketika Pak Hermawan mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat diam yang mutlak. Salah satu asisten pribadi Pak Hermawan, dengan sigap menyerahkan sebuah mikrofon nirkabel kepada bosnya. Suara feedback berdenging sejenak sebelum suara bariton Pak Hermawan menggema ke seluruh penjuru ruangan, terdengar tegas dan mengintimidasi. Ia memperkenalkan dirinya dengan tenang namun penuh penekanan sebagai Hermawan, ayah kandung dari Mentari, dan pemilik tunggal Hermawan Medica Group. Pengakuan itu meledak seperti bom di tengah kerumunan. Seruan kaget dan bisik-bisik panik segera memenuhi ruangan. Para tamu undangan yang sebagian besar adalah kolega kerja Indra dan tetangga Ibu Santi tentu tahu betul siapa itu Pak Hermawan. Beliau adalah figur raksasa di dunia kesehatan kota itu, atasan tertinggi dari tempat Indra bekerja, orang yang namanya tertulis di gedung rumah sakit tempat mereka berobat. Ibu Santi merasakan dunianya berputar hebat. Lututnya yang tadi gemetar kini benar-benar kehilangan tenaga, membuatnya merosot lemas di kursi pelaminan. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi seputih kertas. Ia menatap Mentari dengan pandangan kosong, otaknya berusaha keras menyangkal kenyataan yang ada di depan mata. Bagaimana mungkin Mentari, gadis yang selama 2 tahun ini ia kenal sebagai staf biasa yang sederhana, yang sering ia suruh-suruh membuatkan kopi saat berkunjung ke rumah sakit, dan yang selalu ia hina sebagai orang miskin, ternyata adalah putri tunggal dari pemilik rumah sakit itu sendiri? Ingatan tentang hinaan-hinaan kejam yang baru saja ia lontarkan di ruang rias berputar kembali di kepalanya, seperti kaset rusak yang terus berulang. Kata-kata, miskin, tak tahu diri, dan parasit, kini berbalik menyerangnya dengan kekuatan ribuan kali lipat. Ia baru saja menghina dan mengusir putri dari orang paling berkuasa di hidup anaknya. Mentari mengambil alih mikrofon dari ayahnya. Ia melangkah maju 1 langkah, tatapannya dingin menusuk langsung ke arah Ibu Santi dan Dian. Tidak ada lagi kelembutan di matanya, yang ada hanyalah sorot mata profesional seorang dokter yang sedang membedah tumor ganas. Mentari menyapa Ibu Santi dengan sebutan, Nyonya Santi, yang terdengar sangat formal dan berjarak. Ia bertanya dengan suara lantang yang didengar oleh semua orang, apakah Ibu Santi masih ingat dengan apa yang dikatakannya di ruang rias 1 jam yang lalu. Mentari mengulang kalimat Ibu Santi tentang wanita tak tahu diri yang tidak pantas mengenakan gaun mahal. Ia kemudian menjelaskan kepada seluruh hadirin bahwa gaun pengantin yang ia kenakan tadi, yang dibeli dengan uang hasil keringatnya sendiri sebagai dokter spesialis bedah saraf, telah dipotong dan dibakar oleh Ibu Santi dan Dian, karena mereka mengira Mentari tidak selevel dengan keluarga mereka.
Pengakuan terbuka itu membuat para tamu undangan ternganga. Pandangan mereka beralih sinis kepada Ibu Santi dan Dian. Bisik-bisik mencemooh mulai terdengar riuh. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan, membicarakan betapa kejam dan bodohnya keluarga Indra. Indra, yang akhirnya tersadar dari syoknya, bangkit berdiri dengan kaki gemetar. Ia mencoba turun dari panggung untuk mendekati Mentari, wajahnya penuh dengan kepanikan dan penyesalan yang terlambat. Ia memanggil nama Mentari dengan suara parau, memohon agar mereka bisa membicarakan ini baik-baik di belakang panggung. Indra berusaha meraih tangan Mentari, berharap masih ada sisa cinta yang bisa menyelamatkan situasi memalukan ini. Namun, sebelum tangan Indra menyentuh kulit Mentari, dua orang pengawal berbadan tegap yang datang bersama Pak Hermawan langsung menghadang langkahnya, membuat Indra terhuyung mundur. Mentari menatap Indra tanpa berkedip. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, menolak permintaan Indra dengan tegas. Ia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mentari menegaskan bahwa saat Ibu Santi dan Dian membakar gaun pengantinnya, mereka juga telah membakar habis rasa hormat dan cintanya kepada Indra. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja menyembunyikan identitasnya selama ini, karena ingin mencari lelaki yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena harta ayahnya. Dan hari ini, Indra dan keluarganya telah membuktikan dengan sangat jelas bahwa mereka gagal dalam ujian ketulusan itu. Mentari menunjuk papa namanya sendiri, menekankan bahwa mulai detik ini, bagi Indra dan keluarganya, ia bukan lagi Mentari si calon istri yang penurut, melainkan Dr. Mentari Hermawan, atasan yang tidak akan memberikan ampun atas penghinaan terhadap harga dirinya. Dian, yang duduk di samping ibunya, mulai menangis histeris karena malu dan takut. Ia menyadari bahwa tindakan bodohnya membakar gaun itu telah menghancurkan segalanya. Ia melihat teman-temannya yang hadir di sana, merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dian tahu bahwa dalam hitungan menit, video ini akan viral di media sosial, dan ia akan menjadi bahan hujatan satu negara. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya di balik bahu ibunya, namun Ibu Santi sendiri sudah tidak berdaya. Wanita tua itu hanya bisa menatap Pak Hermawan dengan pandangan memohon, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, Pak Hermawan hanya membalasnya dengan tatapan jijik. Ia mengambil kembali mikrofon dan berkata dengan suara menggelegar, bahwa keluarganya tidak sudi berbesan dengan keluarga kriminal yang merusak barang orang lain dan menghina martabat manusia. Pernyataan itu menjadi paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Suasana di dalam gedung semakin kacau. Para tamu mulai berdiri dari kursi mereka, sebagian besar merasa jijik dan marah atas perlakuan keluarga Indra terhadap Mentari, sebagian lagi merasa tidak nyaman berada di tengah drama keluarga yang memalukan ini. Indra jatuh berlutut di lantai karpet, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini karena tidak pernah membela Mentari di depan ibunya, dan betapa butanya ia tidak menyadari siapa sebenarnya wanita yang ia cintai itu. Ia baru saja kehilangan berlian yang sangat berharga demi membela batu kerikil yang tidak berguna. Penyesalan itu datang menghantam dadanya dengan begitu menyakitkan, membuatnya sesak napas. Sementara itu, Mentari berdiri tegak di samping ayahnya. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi, seolah ia sedang melihat orang asing yang sedang menangis, bukan pria yang pernah ia cintai. Ini adalah pembalasan yang elegan, menyakitkan, dan baru saja dimulai. Di tengah keriuhan bisik-bisik tamu dan tangisan histeris Dian, Pak Hermawan kembali mengangkat suaranya. Kali ini nadanya bukan lagi perkenalan, melainkan sebuah vonis. Dengan tegas ia mengumumkan pembatalan pernikahan putrinya, Mentari, dengan Indra. Ia menyatakan bahwa keluarga Hermawan menarik diri dari segala bentuk hubungan dengan keluarga Indra. Pak Hermawan juga meminta maaf kepada para tamu undangan atas ketidaknyamanan ini dan mempersilakan mereka untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia sebelum meninggalkan tempat. Karena bagaimanapun juga, makanan itu dibayar oleh uang putrinya. Pernyataan terakhir ini kembali memicu reaksi kaget dari para hadirin. Selama ini Ibu Santi selalu menyombongkan diri kepada tetangga dan kerabat bahwa biayalah pernikahan mewah ini ditanggung sepenuhnya oleh tabungan Indra dan keluarga lelaki, padahal kenyataannya Mentarilah yang diam-diam menutupi semua kekurangan biaya yang sangat besar itu. Mentari kemudian memberikan isyarat kepada salah satu staf hukum ayahnya yang berdiri di barisan belakang rombongan. Pria berjas rapi itu maju ke depan sambil membawa sebuah map tebal berwarna merah. Mentari menerima map itu dan membukanya perlahan. Ia tidak berteriak. Suaranya tetap tenang dan terkontrol. Namun setiap kata yang ia ucapkan bagaikan pisau yang menyayat kulit. Mentari menjelaskan bahwa di dalam map tersebut terdapat rincian tagihan ganti rugi atas kerusakan material dan imaterial yang telah dilakukan oleh Ibu Santi dan Dian. Ia mulai membacakan satu persatu item dengan detail yang mengerikan. Pertama, gaun pengantin yang dibakar. Itu bukan gaun sembarangan, melainkan gaun rancangan desainer ternama dengan bahan rendah Prancis asli yang diimpor khusus.
harganya setara dengan sebuah mobil baru kelas menengah. Wajah Ibu Santi semakin memucat mendengar nominal harga gaun itu. Ia mengira gaun itu hanya gaun sewaan murah, atau beli di pasar grosir. Mentari melanjutkan pembacaannya ke poin kedua, yaitu biaya sewa gedung, catering untuk 1.000 tamu, dekorasi bunga segar impor, dan dokumentasi. Mentari mengungkapkan bahwa selama ini ia yang mentransfer uang pelunasan kepada semua vendor, karena kartu kredit Indra selalu ditolak dan tabungannya tidak pernah cukup. Namun, karena pernikahan ini batal akibat ulah kriminal keluarga Indra, Mentari menuntut pengembalian dana 100% atas semua biaya yang sudah ia keluarkan. Ia tidak sudi membiayai pesta untuk keluarga yang telah menghinanya. Total tagihan yang disebutkan Mentari mencapai angka ratusan juta rupiah, sebuah angka yang mustahil bisa dibayar oleh keluarga Indra yang kondisi ekonominya pas-pasan. Indra mendongak menatap Mentari dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya gemetar saat ia mencoba memohon pengertian. Ia berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia memohon agar Mentari tidak melakukan ini, mengingatkan tentang cinta yang pernah ada di antara mereka. Namun, Mentari menatapnya dingin. Ia menjawab bahwa cinta itu sudah hangus terbakar bersama gaunnya di ruang rias tadi. Mentari menegaskan bahwa ini bukan soal cinta. Ini soal konsekuensi hukum. Jika keluarga Indra tidak bisa melunasi tagihan tersebut dalam waktu 2x24 jam, tim pengacara ayahnya akan memproses kasus ini ke jalur hukum dengan tuduhan perusakan properti, pencemaran nama baik, dan penipuan. Ancaman penjara kini membayangi Ibu Santi dan Dian dengan nyata. Dian yang mendengar kata penjara semakin meraung keras, menyalahkan ibunya yang menyuruhnya membakar gaun itu. Belum selesai penderitaan Indra, Pak Hermawan mengambil langkah maju mendekati podium. Ia menatap Indra yang masih berlutut dengan pandangan meremehkan. Sebagai pemilik Hermawan Medica Group, Pak Hermawan memberikan pengumuman tambahan yang tak kalah mematikan. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa mempekerjakan karyawan yang memiliki cacat moral dan keluarga kriminal di perusahaannya. Dengan suara lantang dan jelas, di depan ratusan tamu yang sebagian adalah rekan kerja Indra, Pak Hermawan memecat Indra secara tidak hormat dari posisinya di rumah sakit. Ia memerintahkan bagian HRD yang kebetulan hadir di pesta itu untuk segera memproses surat pemecatan dan memastikan nama Indra masuk dalam daftar hitam, sehingga ia akan kesulitan mencari pekerjaan di instansi kesehatan manapun yang berafiliasi dengan grup Hermawan. Indra merasa tulang-tulangnya lolos dari tubuhnya. Ia ambruk sepenuhnya ke lantai. Dalam 1 jam, ia kehilangan calon istri yang ternyata miliarder, kehilangan harga diri di depan umum, terlilit utang ratusan juta, dan kehilangan pekerjaannya. Masa depannya hancur lebur tanpa sisa. Ibu Santi yang melihat putranya hancur mencoba bangkit dan berteriak memaki Mentari, menyebutnya wanita kejam dan tidak punya hati nurani. Namun teriakan Ibu Santi justru terdengar menyedihkan dan tidak digubris oleh siapapun. Para tamu undangan mulai meninggalkan ruangan satu persatu dengan wajah mencemooh, tidak ada yang mau mendekati keluarga itu lagi. Mereka takut ikut terseret masalah, atau dianggap bersekutu dengan keluarga perusak. Mentari menutup map merah itu dengan bunyi bam yang keras. Ia menyerahkan map itu kepada Indra yang tergeletak lemas. Mentari berpesan agar Indra segera mencari pengacara yang bagus atau mulai menjual aset apapun yang mereka punya, termasuk rumah yang mereka tinggali, untuk membayar ganti rugi. Setelah mengucapkan itu, Mentari menggandeng lengan ayahnya dan berbalik badan. Mereka berjalan keluar gedung dengan langkah tegap, diiringi oleh para pengawal dan staf, meninggalkan keluarga Indra yang menangis meraung-raung di tengah panggung pelaminan yang megah namun terasa seperti neraka bagi mereka. Lampu sorot panggung yang terang benderang seolah menelanjangi aib mereka, mempertontonkan kehancuran sebuah keluarga yang diakibatkan oleh kesombongan dan ketamakan mereka sendiri. Di luar gedung, Mentari menarik napas panjang, menghirup udara bebas yang terasa begitu segar. Beban berat yang selama ini ia pikul karena menyembunyikan identitas dan menahan sabar menghadapi kelakuan Ibu Santi akhirnya terangkat. Ia menatap langit biru yang cerah, merasa lega luar biasa. Meskipun hatinya sedikit nyeri karena kehilangan impian pernikahannya, akal sehatnya bersorak gembira karena ia telah terselamatkan dari bencana seumur hidup. Pak Hermawan menepuk punggung tangan putrinya dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata. Mentari tersenyum tipis pada ayahnya. Senyum yang menandakan bahwa ia baik-baik saja dan siap untuk melangkah maju. Sementara di dalam gedung yang mulai sepi, penagih dari vendor-vendor lain yang mendengar keributan itu mulai berdatangan mendekati Ibu Santi, menuntut pelunasan sisa pembayaran yang ternyata belum beres. Karma baru saja menyapa, dan itu baru permulaan dari penderitaan panjang keluarga Indra. Hari-hari setelah insiden pembakaran gaun di gedung pernikahan itu, berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi keluarga Indra. Berita tentang peristiwa memalukan tersebut menyebar dengan kecepatan kilat melalui media sosial. Video amatir yang merekam saat Ibu Santi dan Dian membakar gaun,
serta momen ketika Pak Hermawan membatalkan pernikahan, telah ditonton oleh jutaan orang. Kolom komentar di akun media sosial milik Dian dan Indra penuh dengan caci maki dari netizen yang geram melihat keangkuhan mereka. Wajah mereka kini dikenal sebagai simbol keluarga matre dan jahat. Tetangga di sekitar komplek perumahan mereka mulai menjaga jarak, berbisik-bisik setiap kali Ibu Santi keluar rumah, bahkan pedagang sayur langganan pun enggan melayani mereka. Isolasi sosial ini membuat Ibu Santi yang gila hormat merasa seperti terpenjara di rumahnya sendiri. Namun penderitaan psikologis itu belum sebanding dengan bencana finansial yang mulai menghantam mereka tanpa ampun. Pagi itu, suasana di rumah Indra terasa panas dan tegang. Indra yang kini berstatus pengangguran hanya duduk melamun di ruang tamu yang berantakan, menatap surat pemecatan yang tergeletak di meja. Ponselnya terus berdering, bukan panggilan kerja, melainkan teror dari penagih utang. Ternyata, ancaman Mentari tentang ganti rugi bukanlah gertakan sambal. Tim pengacara Pak Hermawan bergerak cepat membekukan akses keuangan mereka dan mengirimkan somasi resmi. Belum lagi vendor-vendor pernikahan seperti catering, dekorasi, dan sewa gedung yang dananya ditarik kembali oleh Mentari, kini datang menagih pelunasan kepada pihak keluarga Indra. Mereka datang bergerombol, menggedor pagar rumah dengan kasar, menuntut pembayaran tunai saat itu juga. Ibu Santi yang biasanya garang kini menciut ketakutan di dalam kamar, menyuruh Indra untuk menghadapi mereka. Namun Indra sendiri tidak memiliki uang sepeser pun di dompetnya. Puncaknya terjadi ketika sebuah mobil dinas dari bank swasta berhenti di depan rumah mereka di siang bolong. 2 orang petugas bank turun membawa map dan sebuah papan segel. Ternyata, tanpa sepengetahuan Indra, Ibu Santi telah diam-diam menggadaikan sertifikat rumah peninggalan almarhum suaminya itu ke bank untuk modal gengsi acara resepsi. Ibu Santi sangat yakin bahwa uang sumbangan dari para tamu undangan nanti akan cukup untuk melunasi utang bank dan bahkan memberikan keuntungan berlipat. Namun, karena pernikahan batal dan reputasi mereka hancur, tidak ada amplop sumbangan, tidak ada keuntungan, yang ada hanyalah utang yang menumpuk dengan bunga berjalan. Petugas bank dengan tegas menyatakan bahwa rumah tersebut akan disita karena tunggakan cicilan yang sudah macet selama 3 bulan ditambah penalti pelanggaran kontrak. Ibu Santi meraung histeris, memohon waktu tambahan, namun petugas bank hanya menjalankan prosedur sesuai hukum. Papan bertuliskan, tanah dan bangunan ini dalam pengawasan bank, dipaku dengan keras di pagar depan, menjadi tontonan memalukan bagi seluruh warga komplek. Sore harinya, mereka dipaksa mengosongkan rumah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun itu. Dengan tergesa-gesa dan air mata bercucuran, Dian dan Ibu Santi memasukkan pakaian dan barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan ke dalam kardus-kardus bekas. Barang-barang elektronik mewah seperti televisi layar datar dan kulkas 2 pintu terpaksa dijual murah ke tukang loak yang kebetulan lewat demi mendapatkan uang tunai untuk biaya pindahan dan makan beberapa hari ke depan. Indra mengangkat kardus-kardus itu dengan tatapan kosong, jiwanya serasa mati. Ia melihat ibunya yang dulu selalu tampil necis dengan perhiasan emas, kini tampak lusuh dan tua. Dian yang biasanya manja dan sibuk dengan perawatan kulit, kini wajahnya kusam dan matanya bengkak karena kebanyakan menangis. Mereka bertiga keluar dari rumah itu seperti pencuri yang tertangkap basah, diiringi tatapan sinis para tetangga yang merasa lega karena pembuat onar akhirnya pergi dari lingkungan mereka. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan petak sempit di pinggiran kota, di kawasan yang padat, kumuh, dan bising. Kontras sekali dengan rumah lama mereka yang nyaman dan asri. Di sini, atap seng rumah bocor di beberapa titik, dindingnya lembab berjamur, dan kamar mandinya terletak di luar serta harus berbagi dengan penghuni lain. Bau selokan yang menyengat langsung menyambut kedatangan mereka. Dian langsung muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau dan kotornya lingkungan baru mereka. Ia berteriak menyalahkan ibunya yang serakah, mengatakan bahwa gara-gara ide gila ibunya membakar gaun Mentari, kini hidupnya hancur dan ia harus tinggal di tempat sampah seperti ini. Ibu Santi tidak terima disalahkan, ia balik membentak Dian, mengatakan bahwa Dianlah yang memprovokasinya dengan memantik api itu. Pertengkaran hebat pecah di antara ibu dan anak itu. Suara teriakan mereka terdengar sampai ke tetangga sebelah yang langsung menggedor dinding meminta mereka diam. Malam pertama di kontrakan sempit itu dilalui dengan penderitaan. Mereka tidur berhimpitan di atas kasur busa tipis di lantai, karena tidak ada ranjang. Nyamuk berdengung di telinga, dan suara bising kendaraan dari jalan raya, membuat mereka tidak bisa memejamkan mata. Indra berbaring menghadap tembok, merenungi nasibnya. Bayangan wajah Mentari yang cantik dan penuh wibawa saat di gedung pernikahan terus menghantuinya. Ia membayangkan jika saja ibunya tidak bersikap jahat, malam ini ia pasti sedang menikmati malam pertama di hotel berbintang bersama Mentari, menjadi menantu keluarga konglomerat, dan hidupnya akan terjamin selamanya. Penyesalan itu datang bagaikan ombak besar yang menghantam karang, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Di sudut ruangan,
Ibu Santi menangis sesenggukan, bukan karena menyesali perbuatannya pada Mentari, tapi menyesali kemiskinan yang kini membelitnya. Ia masih merasa dirinya korban ketidakadilan, sebuah delusi yang membuatnya semakin menderita. 1 minggu hidup dalam kemiskinan dan tekanan, membuat akal sehat Ibu Santi dan Dian semakin tumpul. Alih-alih introspeksi diri dan mencari pekerjaan halal, otak licik Ibu Santi kembali bekerja mencari jalan pintas. Ia meyakinkan Indra bahwa Mentari pasti masih memiliki perasaan cinta kepada Indra. Menurut logika Ibu Santi yang bengkok, kemarahan Mentari waktu itu hanyalah emosi sesaat wanita yang sedang datang bulan atau stres pranikah. Ia yakin jika mereka datang dengan wajah memelas dan memohon maaf secara langsung, hati Mentari akan luluh. Ibu Santi membujuk Indra untuk menemui Mentari di rumah sakit tempatnya bekerja. Awalnya Indra menolak karena malu, ia tahu betul tabiat Mentari yang tegas. Namun, desakan kebutuhan ekonomi yang semakin mencekik, ditambah rengekan Dian yang tidak tahan hidup susah dan ingin kembali menikmati fasilitas mewah, akhirnya meruntuhkan pertahanan Indra. Dengan sisa harapan yang tipis, mereka menyusun rencana untuk merebut kembali hati sang putri konglomerat. Pagi itu, mereka bertiga berdandan serapinya mungkin dengan sisa pakaian bagus yang belum dijual. Namun, aura kemiskinan dan kelelahan tidak bisa disembunyikan dari wajah mereka yang kuyu. Karena mobil sudah disita bank dan motor Indra dijual untuk bayar utang, mereka terpaksa naik angkutan umum yang penuh sesak menuju rumah sakit Hermawan Medika. Perjalanan yang jauh dan panas membuat keringat membasahi pakaian mereka, luntur sudah bedak tebal yang dipakai Dian dan Ibu Santi. Sesampainya di lobi rumah sakit yang megah, dinginnya AC sentral dan lantai marmer yang mengkilap membuat mereka merasa semakin kecil dan kotor. Orang-orang yang berlalu lalang di sana tampak bersih, wangi, dan berkelas. Beberapa staf rumah sakit yang mengenali wajah mereka dari video viral, segera berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka dengan tatapan jijik. Namun Ibu Santi dengan tebal muka mengabaikan itu semua dan berjalan menuju meja resepsionis. Di meja resepsionis, Ibu Santi dengan angkuh meminta untuk bertemu dengan Dokter Mentari. Resepsionis yang bertugas menatap mereka dengan pandangan menyelidik, ia mengenali siapa 3 orang lusuh di depannya ini. Dengan nada dingin, resepsionis itu mengatakan bahwa Dokter Mentari sedang ada jadwal operasi dan tidak bisa diganggu, apalagi oleh tamu yang tidak memiliki janji temu. Ibu Santi tidak terima. Ia mulai meninggikan suaranya, berteriak mengaku bahwa dia adalah calon ibu mertua Dokter Mentari dan berhak untuk bertemu. Keributan kecil itu menarik perhatian pengunjung lain di lobi. Satpam mulai mendekat, bersiap untuk mengusir mereka. Namun, sebelum Satpam bertindak, lift khusus dokter terbuka. Dari sana, keluarlah Mentari yang mengenakan jas putih dokternya, berjalan cepat diiringi oleh beberapa perawat dan dokter muda yang sedang melakukan bimbingan. Melihat Mentari, Indra langsung berlari kecil menerobos barisan antrian, memanggil nama Mentari dengan suara parau. Mentari menghentikan langkahnya, menoleh ke sumber suara. Wajahnya datar, tidak ada keterkejutan, seolah ia sedang melihat serangga yang mengganggu. Ibu Santi dan Dian segera menyusul Indra, lalu tanpa rasa malu mereka bertiga langsung bersimpuh di kaki Mentari di tengah lobi rumah sakit yang ramai. Ibu Santi mulai menangis meraung-raung, sebuah akting yang biasa ia lakukan untuk memanipulasi orang. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa mereka hilaf, bahwa mereka sangat merindukan Mentari, dan bahwa Indra sampai sakit karena memikirkan Mentari. Dian ikut menambahkan dengan suara cemprengnya, memohon agar Mentari mau memberi mereka kesempatan kedua dan mencabut tuntutan ganti rugi yang mencekik leher mereka. Pemandangan itu sungguh memalukan dan menyedihkan. Mentari tidak mundur, ia tetap berdiri tegak menatap ketiga manusia yang sedang berlutut itu. Ia memberi isyarat tangan agar para perawat dan satpam tidak perlu menyeret mereka dulu. Mentari ingin memberikan pelajaran terakhir. Dengan suara tenang namun terdengar jelas di lobi yang mendadak hening itu, Mentari bertanya apakah mereka sudah selesai dengan drama murahannya. Pertanyaan itu membuat tangisan Ibu Santi terhenti seketika. Mentari kemudian membungkuk sedikit, menatap mata Indra yang basah. Ia berkata bahwa ia bukan lagi wanita naif yang bisa dibodohi oleh air mata buaya. Mentari mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah rekaman suara yang dikirimkan Dian kepada temannya beberapa hari sebelum pernikahan. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Dian yang tertawa mengatakan bahwa ia tidak sabar menjadikan Mentari babu di rumah mereka setelah menikah nanti dan menguras hartanya. Wajah Dian pucat pasi, ia tidak menyangka rekaman itu bisa sampai ke tangan Mentari. Ibu Santi ternganga, tidak bisa membela diri. Mentari menegakkan tubuhnya kembali, lalu menatap sekeliling lobi. Ia berkata kepada semua orang yang menonton bahwa 3 orang ini adalah bukti nyata bahwa kemiskinan harta bisa diperbaiki, tapi kemiskinan hati dan moral adalah penyakit permanen yang tidak ada obatnya. Mentari menegaskan bahwa Rumah Sakit Hermawan Medika adalah tempat untuk menyembuhkan orang sakit,
bukan tempat penampungan sampah masyarakat yang tidak tahu diri. Kalimat itu menohok ulu hati Ibu Santi, menghancurkan sisa harga dirinya di depan umum. Mentari kemudian menoleh kepada kepala keamanan dan memberikan perintah singkat, usir mereka, dan pastikan wajah mereka masuk daftar hitam agar tidak pernah bisa menginjakan kaki di area rumah sakit ini lagi, bahkan sebagai pasien. Petugas keamanan yang berbadan besar segera bertindak tegas. Mereka menarik paksa Indra, Ibu Santi, dan Dian yang mencoba memberontak. Ibu Santi berteriak memaki Mentari dengan kata-kata kasar, menyebutnya anak durhaka dan wanita sombong. Namun teriakannya tenggelam oleh cemoohan pengunjung rumah sakit yang menyoraki mereka. Mereka diseret keluar dari lobi yang dingin dan mewah itu, dilemparkan kembali ke trotoar panas di depan rumah sakit. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan dunia Mentari yang gemilang dengan dunia mereka yang suram. Indra tertunduk lesu di pinggir jalan, menyadari bahwa pintu maaf sudah tertutup rapat dan terkunci selamanya. Sementara di dalam, Mentari kembali melanjutkan diskusinya dengan rekan dokternya seolah tidak terjadi apa-apa, fokus menyelamatkan nyawa pasien yang jauh lebih berharga daripada meladeni masa lalunya yang kelam. Usaha meminta maaf itu berakhir dengan kehinaan yang lebih dalam, dan kini mereka harus pulang ke kontrakan bau itu dengan tangan hampa dan hati yang semakin hancur. Perjalanan pulang dari rumah sakit Hermawan Medika menuju kontrakan sempit mereka terasa bagaikan perjalanan menuju neraka. Sepanjang jalan di dalam angkutan umum yang pengap dan penuh sesak, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Indra, Ibu Santi, maupun Dian. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing yang dipenuhi rasa malu, amarah, dan keputusasaan. Ibu Santi duduk terjepit di pojok kursi dengan wajah ditekuk. Masih tidak terima dengan perlakuan satpam yang menyeretnya keluar seperti pengemis. Dian sibuk menutupi wajahnya dengan ujung kerudung yang kusut, takut ada penumpang lain yang mengenalinya sebagai wanita jahat yang viral di media sosial. Sementara Indra menatap kosong keluar jendela yang berdebu, melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang, menyadari betapa jauhnya ia telah jatuh dari kehidupan normal yang dulu ia miliki. Rasa lapar mulai melilit perut mereka karena seharian belum makan, namun tidak ada uang tersisa untuk membeli makanan yang layak. Sesampainya di kontrakan, hawa panas langsung menyergap kulit mereka begitu pintu kayu yang lapuk itu dibuka. Ruangan sempit berukuran 3x4 meter itu terasa seperti oven. Tumpukan barang-barang mereka yang belum sempat dirapikan membuat suasana semakin sumpek. Ibu Santi melepaskan sandalnya dengan kasar dan melemparnya ke sudut ruangan, lalu menghempaskan tubuhnya ke kasur busa tipis di lantai. Ia mulai mengomel panjang lebar, menyalahkan Mentari yang menurutnya sangat sombong dan tidak punya hati. Ia mengutuk Mentari dengan sumpah serapah, berharap mantan calon menantunya itu mendapat celaka. Ibu Santi juga menyalahkan Indra yang menurutnya terlalu lembek dan tidak pandai merayu wanita. Menurut logika Ibu Santi yang sudah terbalik, seharusnya Indra bisa memaksa Mentari untuk memaafkan mereka jika saja Indra lebih gigih. Omelan Ibu Santi yang melengking itu memenuhi ruangan kecil itu, membuat kepala Indra yang sudah pening semakin berdenyut kencang. Dian yang merasa gerah dan lapar ikut tersulut emosinya. Ia membanting tasnya ke lantai dan berteriak kepada ibunya agar diam. Dian mengeluh bahwa ia bosan mendengar ibunya terus menyalahkan orang lain. Ia mengungkit fakta bahwa ide membakar gaun itu awalnya datang dari celetukan Ibu Santi yang mengatakan ingin memberi pelajaran pada Mentari. Dian merasa dirinya hanyalah korban yang menuruti perintah ibunya, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya dengan hidup sengsara, tidak bisa lagi membeli skincare, tidak bisa nongkrong di kafe, dan harus tidur dikerubuti nyamuk. Saling tuding pun terjadi. Ibu Santi tidak terima disalahkan oleh anaknya sendiri. Ia berdiri dan menunjuk wajah Dian, mengatakan bahwa Dianlah yang dengan semangat menyalakan api waktu itu. Pertengkaran antara ibu dan anak perempuan itu semakin memanas, teriakan mereka saling bersahutan, memperdebatkan siapa yang paling bersalah atas kehancuran keluarga mereka. Di tengah keributan itu, Indra yang selama ini diam tiba-tiba tertawa. Tawa yang kering, hambar, dan terdengar sedikit gila. Tawa itu membuat Ibu Santi dan Dian seketika berhenti bertengkar dan menoleh ke arahnya dengan bingung. Indra perlahan bangkit berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang nyalang, tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya kepada wanita yang melahirkannya itu. Dengan suara bergetar hebat, Indra akhirnya meluapkan segalanya. Ia berteriak bahwa sumber dari semua kesialan ini adalah keserakahan dan kesombongan ibunya sendiri. Indra mengatakan bahwa selama ini ia selalu patuh, selalu menyerahkan gajinya, selalu menuruti keinginan ibunya yang gila hormat, bahkan sampai mengorbankan wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Ia menyebut ibunya sebagai racun yang perlahan membunuh masa depannya. Ibu Santi ternganga, syok mendengar anak emasnya yang penurut kini berani membentaknya. Belum sempat Ibu Santi membela diri, Indra melanjutkan kemarahannya. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan kontrakan yang kumuh itu,
mengatakan bahwa inilah hasil didikan ibunya. Indra menyadari bahwa Mentari benar. Ia telah membuang berlian demi mempertahankan batu kali yang tidak berharga. Rasa penyesalan itu begitu menyakitkan hingga membuat dada Indra sesak. Ia membayangkan hidupnya yang seharusnya bahagia dan terjamin bersama Mentari di rumah sakit, dihargai orang, dan memiliki keluarga harmonis. Semua itu hangus hanya dalam sekejap karena ulah ibu dan adiknya. Indra merasa muak. Ia muak dengan kemiskinan ini, muak dengan drama ibunya, dan muak dengan kebodohannya sendiri yang tidak berani membela Mentari saat kejadian itu terjadi. Tanpa banyak bicara lagi, Indra mengambil tas ransel besar miliknya. Ia mulai memasukkan beberapa helai pakaiannya dengan asal-asalan. Ibu Santi yang melihat itu panik. Ia bertanya dengan suara gemetar kemana Indra akan pergi. Indra tidak menjawab, ia terus memasukkan barang-barangnya. Dian yang mulai ketakutan ikut bertanya, memegang lengan kakaknya, memohon agar Indra tidak meninggalkan mereka karena Indra adalah satu-satunya laki-laki yang bisa mereka andalkan untuk mencari uang kasar. Namun, Indra menepis tangan Dian dengan kasar. Ia menatap kedua wanita itu untuk terakhir kalinya dengan pandangan dingin. Indra berkata bahwa mulai detik ini, ia tidak mau lagi terlibat dengan mereka. Ia lelah menjadi sapi perah dan boneka ibunya. Ia ingin mencari jalan hidupnya sendiri, sejauh mungkin dari mereka, kalau perlu keluar pulau agar tidak ada yang mengenali wajahnya sebagai mantan tunangan durhaka. Ibu Santi menangis histeris, bersujud di kaki Indra, memohon agar jangan ditinggalkan. Ia berjanji akan berubah, namun janji itu terdengar kosong di telinga Indra. Hati Indra sudah beku. Ia melangkahi ibunya yang bersujud di lantai tanah yang kotor, membuka pintu kontrakan, dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Indra pergi membawa rasa bersalah dan penyesalannya sendiri, meninggalkan ibu dan adiknya yang meraung-raung di dalam rumah sempit itu. Kepergian Indra menjadi pukulan telak bagi Ibu Santi dan Dian. Kini, tulang punggung keluarga itu telah patah. Mereka berdua benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa pelindung, dan tanpa arah di tengah kerasnya kehidupan kota yang tidak kenal belas kasihan. Malam itu, tangisan Ibu Santi dan Dian terdengar jauh lebih memilukan daripada sebelumnya, karena kali ini mereka menangisi nasib mereka yang benar-benar di ujung tanduk. Sepeninggal Indra, kehidupan Ibu Santi dan Dian semakin terpuruk ke dasar jurang. Uang simpanan hasil menjual barang-barang elektronik sudah menipis, hanya cukup untuk membeli mie instan dan beras kualitas rendah untuk beberapa hari ke depan. Ibu Santi jatuh sakit karena stres dan gizi buruk. Ia hanya bisa berbaring di kasur tipis sambil terus meratapi nasib dan memaki Indra yang tega meninggalkannya. Beban mencari nafkah kini jatuh ke pundak Dian. Namun, Dian yang terbiasa hidup manja dan tidak memiliki keahlian apapun, merasa gengsi jika harus bekerja sebagai pelayan toko atau buruh cuci. Ia merasa dirinya masih terlalu cantik dan berkelas untuk pekerjaan kasar seperti itu. Di dalam otaknya yang sempit, ia masih memimpikan jalan pintas untuk kembali kaya raya secara instan tanpa harus memeras keringat. Dian menghabiskan hari-harinya berselancar di media sosial, menggunakan ponsel bututnya yang layarnya sudah retak. Ia mencoba mencari celah, menghubungi teman-teman lamanya untuk meminjam uang, namun semua nomornya sudah diblokir. Teman-teman sosialitanya dulu jijik melihat kelakuan Dian di video viral itu. Putus asa, Dian beralih ke aplikasi Kencan. Ia memasang foto profil lamanya yang diedit sedemikian rupa agar terlihat menarik dan mewah, menyembunyikan identitas aslinya sebagai adik ipar jahat yang sedang dicari-cari netizen. Ia menargetkan pria-pria tua kaya yang terlihat kesepian, berharap bisa menemukan sugar daddy yang bisa menyelamatkan hidupnya dan ibunya dari kemiskinan ini. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya berkenalan dengan seorang pria bernama Tio, yang di profilnya mengaku sebagai pengusaha batubara dari Kalimantan yang sedang mencari istri. Tio terlihat sangat meyakinkan. Foto-fotonya selalu berlatar belakang mobil mewah, jam tangan mahal, dan tumpukan uang. Tio merespons pesan Dian dengan manis, memuji kecantikannya, dan menjanjikan kehidupan mewah jika Dian mau bersamanya. Dian yang sedang buta karena keputusasaan dan keserakahan, langsung termakan umpan itu. Ia tidak sadar bahwa Tio sebenarnya adalah seorang penipu ulung spesialis romance kamer, yang sudah mengetahui siapa Dian sebenarnya. Tio tahu Dian sedang terdesak dan bodoh, mangsa yang sangat empuk untuk dimanipulasi. Tio mengatakan bahwa ia ingin segera melamar Dian dan membawanya pindah ke apartemen mewah. Tapi ia beralasan rekeningnya sedang limit karena baru saja melakukan transaksi bisnis besar. Ia meminta Dian untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi untuk mengurus tiket pesawat dan sewa apartemen sementara, dengan janji akan diganti 10 kali lipat begitu mereka bertemu. Dian yang sudah terlanjur berhayal akan kembali menjadi orang kaya, menjadi gelap mata. Ia mendesak ibunya untuk memberikan sisa uang terakhir mereka.
Ibu Santi awalnya menolak karena itu adalah uang untuk bayar kontrakan bulan depan dan makan. Tapi Dian terus merengek dan meyakinkan ibunya bahwa Tio adalah penyelamat mereka. Dian bahkan nekat mengambil diam-diam satu-satunya perhiasan emas peninggalan neneknya yang disembunyikan Ibu Santi di balik baju dalam lemari, cincin kawin tua yang nilainya tidak seberapa tapi sangat bersejarah. Dian menjual cincin itu di pasar gelap dengan harga murah, lalu mentransfer semua uang yang ia punya ke rekening Tio. Totalnya hampir 5 juta rupiah, jumlah yang sangat besar bagi mereka saat ini. Dian tersenyum puas, membayangkan besok ia akan dijemput mobil mewah dan meninggalkan kontrakan bau ini selamanya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Dian berdandan menor, memakai gaun terbaiknya yang sudah agak lusuh, dan menunggu di pinggir jalan besar dekat gang kontrakan. Ia membawa koper berisi bajunya, meninggalkan Ibu Santi sendirian di kontrakan dengan janji akan menjemputnya nanti sore setelah urusan apartemen beres. 1 jam berlalu, Tio tidak muncul. 2 jam berlalu, matahari mulai tinggi dan panas menyengat kulit Dian, namun mobil mewah itu tak kunjung datang. Dian mencoba menelepon Tio, tapi nomornya tidak aktif. Ia mengirim pesan lewat aplikasi, tapi ternyata akun Tio sudah hilang. Pesan-pesannya hanya centang 1. Kepanikan mulai melanda Dian. Ia mencoba mengecek mutasi rekening lewat mobile banking, berharap ada transfer masuk seperti janji Tio, tapi saldonya tetap nol. Kenyataan pahit menampar Dian dengan keras. Ia baru saja ditipu habis-habisan. Uang untuk bayar kontrakan, uang makan, dan cincin warisan ibunya lenyap begitu saja dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal. Dian menangis histeris di pinggir jalan, menjadi tontonan tukang ojek pangkalan. Namun, kesialan Dian belum berakhir. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi patroli berhenti di dekatnya. 2 orang petugas turun dan menghampiri Dian. Ternyata, pemilik toko emas di pasar tempat Dian menjual cincin tadi melaporkan Dian ke polisi. Cincin yang dijual Dian ternyata memiliki ciri fisik yang sama dengan cincin curian yang sedang dicari polisi dalam kasus lain. Sang penadah di pasar sengaja menjebak Dian untuk menutupi kejahatannya sendiri, menuduh Dian sebagai bagian dari sindikat pencuri perhiasan. Karena Dian tidak memiliki surat-surat cincin itu, karena itu cincin tua warisan tanpa surat, posisi Dian sangat lemah. Dian meronta-ronta saat polisi memborgol tangannya. Ia berteriak bahwa itu cincin ibunya sendiri, tapi polisi tidak percaya karena profil Dian yang sudah buruk di masyarakat sebagai wanita jahat pembakar gaun. Polisi menggiringnya masuk ke dalam mobil patroli untuk diperiksa di kantor polisi. Dian menangis memanggil ibunya, tapi tidak ada yang menolong. Berita penangkapan Dian segera menyebar lagi di media sosial. Netizen bersorak senang, menganggap ini adalah karma instan yang pantas diterima oleh wanita sombong itu. Adik ipar jahat kini jadi maling. Begitu judul berita yang beredar. Sementara itu, di kontrakan sempit, Ibu Santi menunggu kepulangan Dian dengan perut lapar. Ia tidak tahu bahwa anak perempuannya sedang mendekam di sel tahanan yang dingin. Ketika tetangga kontrakan memberitahu berita itu sambil memperlihatkan video penangkapan Dian di ponsel, Ibu Santi langsung pingsan. Ketika sadar, ia mendapati dirinya sendirian di ruangan gelap, tanpa uang, tanpa anak, tanpa harapan. Ia mencoba bangkit untuk pergi ke kantor polisi, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kakinya terasa berat, separuh tubuhnya mati rasa. Stres yang memuncak memicu serangan stroke ringan pada Ibu Santi. Ia terjatuh dari kasur, mulutnya mencong, suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa mengerang kesakitan di lantai yang dingin, air matanya mengalir deras membasahi pipi yang keriput. Dalam kesendirian yang menyiksa itu, bayangan wajah mentari yang tersenyum ramah padanya dulu kembali muncul. Membuatnya sadar betapa ia telah menyia-nyiakan malaikat yang dikirim Tuhan dan kini ia sedang diazab oleh perbuatannya sendiri. Tidak ada pengacara yang mau membela Dian secara gratis, dan tidak ada yang peduli dengan nasib Ibu Santi yang sekarat sendirian. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat presisi dan mematikan. Suara sirene ambulans memecah keheningan malam di pemukiman padat penduduk itu, namun kali ini bukan ambulans mewah milik rumah sakit swasta, melainkan ambulans tua dari layanan sosial gratis yang dipanggil oleh tetangga kontrakan Ibu Santi. Warga menemukan Ibu Santi tergeletak kaku di lantai kamarnya dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya setengah lumpuh dan mulutnya miring, tidak mampu berbicara selain mengerang kesakitan. Karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, Indra menghilang tanpa jejak dan Dian ditahan polisi. Para tetangga yang berbaik hati namun terpaksa, memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas lengkap. Ironi terbesar dalam hidup Ibu Santi pun terjadi. Ambulans itu membawanya menuju unit gawat darurat Rumah Sakit Hermawan Medika, tempat yang dimiliki oleh ayah wanita yang dulu ia hina miskin. Nasib seolah sedang mempermainkannya dengan cara yang paling kejam, memaksa ia menggantungkan nyawanya pada fasilitas milik orang yang paling ia benci sekaligus ia takuti. Sesampainya di UGD,
Ibu Santi diperlakukan sebagai pasien kelas 3 jaminan sosial, karena tidak ada penanggung jawab biaya. Ia ditempatkan di bangsal perawatan yang ramai, berhimpitan dengan 6 pasien lain dalam satu ruangan yang hanya disekat tirai kain kusam. Bau obat-obatan bercampur dengan bau keringat manusia memenuhi udara, jauh dari bayangan kamar VIP mewah yang dulu selalu ia banggakan saat berobat ringan. Tubuh Ibu Santi kaku, separuh badannya mati rasa akibat serangan stroke yang dipicu oleh stres berat dan hipertensi yang tidak terkontrol. Ia sadar sepenuhnya, matanya masih bisa melihat dan telinganya masih bisa mendengar, namun ia terperangkap dalam tubuh yang tidak berdaya. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa memaki, hanya bisa meneteskan air mata yang terus mengalir membasahi bantal tipis rumah sakit. Setiap detik di rumah sakit itu adalah siksaan batin bagi Ibu Santi. Di dinding kamar bangsal, terdapat televisi yang menyala 24 jam untuk menghibur pasien. Namun, tayangan di layar kaca itu justru menjadi neraka baginya. Stasiun televisi lokal sedang menayangkan profil dokter muda inspiratif tahun ini, dan wajah yang muncul di sana adalah Mentari. Ibu Santi dipaksa menonton senyum Mentari yang anggun, mendengar narator memuji kecerdasan, kedermawanan, dan kesuksesan Mentari sebagai pewaris tunggal Hermawan Medika. Pasien-pasien lain di ruangan itu mulai bergunjing memuji Mentari. Mereka berkata betapa beruntungnya orang tua yang memiliki anak seperti Dokter Mentari, cantik, kaya, dan baik hati. Mendengar pujian itu, hati Ibu Santi terasa dicabik-cabik. Ia ingin berteriak bahwa ia pernah hampir menjadi mertua wanita hebat itu, tapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menelan ludah pahit penyesalan, menyadari bahwa ia sendirilah yang menendang keberuntungan itu jauh-jauh. Puncak penderitaan Ibu Santi terjadi pada keesokan harinya saat jadwal visit dokter spesialis. Pintu bangsal terbuka, dan suasana ruangan mendadak hening penuh hormat. Masuklah rombongan dokter yang dipimpin oleh Mentari. Ia mengenakan jas putih kebesarannya, stetoskop melingkar di leher, dan aura wibawa yang begitu kuat. Mentari sedang melakukan putaran pemeriksaan rutin untuk pasien saraf. Jantung Ibu Santi berdegup kencang, ketakutan setengah mati. Ia takut Mentari akan membalas dendam, mungkin menyuntikkan racun atau membiarkannya mati. Ia berusaha memalingkan wajahnya yang mencong ke arah tembok, mencoba sembunyi, namun tubuh lumpuhnya tidak bisa digerakkan. Langkah kaki Mentari terdengar semakin dekat, suara hak sepatunya mengetuk lantai terdengar, seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi Ibu Santi. Langkah kaki itu berhenti tepat di samping tempat tidur Ibu Santi. Mentari mengambil status pasien yang tergantung di ujung ranjang, membacanya dengan teliti tanpa ekspresi. Perawat pendamping berbisik pelan kepada Mentari, menjelaskan bahwa ini adalah pasien stroke terlantar yang ditemukan warga, namanya Santi. Mentari terdiam sejenak. Perlahan, ia menurunkan papan status itu dan menatap wajah Ibu Santi. Mata mereka bertemu. Di mata Ibu Santi, terpancar ketakutan, rasa malu yang luar biasa, dan permohonan ampun yang bisu. Ia berharap Mentari akan memaki, marah, atau setidaknya menunjukkan emosi. Namun, Mentari tidak melakukan itu semua. Tatapan Mentari datar, dingin, dan profesional. Ia tidak melihat Ibu Santi sebagai mantan calon mertua yang jahat, melainkan hanya sebagai objek medis, sebuah tubuh rusak yang perlu diperbaiki. Ketidakpedulian ini jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Bagi Mentari, Ibu Santi sudah tidak penting lagi, tidak berharga bahkan untuk sekadar dibenci. Mentari mengeluarkan senter medisnya, memeriksa respons pupil mata Ibu Santi dengan gerakan cekatan. Ia menyentuh pergelangan tangan Ibu Santi untuk mengecek nadi, sentuhan yang dingin dan berjarak. Setelah selesai memeriksa, Mentari menoleh kepada dokter residen yang mencatat di belakangnya. Dengan suara tenang dan jelas, Mentari memberikan instruksi medis. Ia menjelaskan diagnosis stroke iskemik dan meresepkan terapi standar. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada perlakuan buruk. Hanya standar. Sebelum beranjak pergi, Ibu Santi berusaha mengerang keras. Mencoba memanggil nama Mentari, mencoba meminta maaf. Air matanya membanjiri pipi. Mentari berhenti sejenak, menatap Ibu Santi lagi. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, lalu berbisik pelan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Mentari berkata agar Ibu Santi beristirahat dengan tenang dan menikmati fasilitas rumah sakit ayahnya, karena hanya inilah satu-satunya kebaikan yang bisa Mentari berikan sebagai sedekah. Setelah mengucapkan kalimat itu, Mentari menegakkan tubuhnya, merapikan jasnya, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan Ibu Santi yang terguncang hebat. Kalimat, sedekah, itu menghancurkan sisa-sisa ego Ibu Santi hingga menjadi debu. Ia, yang dulu begitu sombong menghina Mentari miskin, kini hidup dari belas kasihan dan sedekah wanita yang ia hina itu. Perawat menutup tirai,
membiarkan Ibu Santi tenggelam dalam tangisannya sendiri yang sunyi. Ia terperangkap dalam tubuh yang rusak, di bawah atap musuhnya, sendirian tanpa anak yang menjenguk, dipaksa merenungi dosa-dosanya setiap detik tanpa bisa lari kemanapun. Ini adalah penjara paling sempurna yang diciptakan oleh karma. 1 tahun berlalu sejak insiden gaun terbakar itu. Musim telah berganti, dan roda kehidupan telah berputar sepenuhnya. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 termewah di pusat kota, sedang berlangsung sebuah pesta pernikahan yang digadang-gadang sebagai Wedding of the Year. Dekorasi ruangan itu bagaikan negeri dongeng, dipenuhi ribuan bunga mawar putih segar yang didatangkan langsung dari Belanda, lampu kristal gantung yang berkilauan, dan orkestra yang mengalunkan musik klasik nan elegan. Ini adalah hari pernikahan Mentari. Namun kali ini, ia tidak menikahi pria lemah seperti Indra. Di sampingnya, berdiri tegak Dr. Rian, seorang spesialis jantung muda yang cerdas, tampan, dan berasal dari keluarga ningrat yang sangat terpandang. Rian menatap Mentari dengan tatapan penuh pemujaan, memperlakukannya seperti ratu, sebuah kontras yang tajam dibanding bagaimana Indra dulu memperlakukannya. Mentari mengenakan gaun pengantin yang jauh lebih indah dan mahal daripada gaun yang dulu dibakar. Gaun kali ini dirancang oleh desainer internasional, bertabur kristal Swarovski asli yang memantulkan cahaya setiap kali ia bergerak. Pak Hermawan berdiri di samping pelaminan dengan senyum lebar yang tak pernah luntur, bangga luar biasa menyerahkan putri tunggalnya kepada pria yang sepadan. Tamu undangan yang hadir bukan lagi tetangga julid, melainkan pejabat tinggi, direktur perusahaan multinasional, dan rekan-rekan dokter spesialis. Tidak ada drama, tidak ada kekurangan makanan, tidak ada gunting, dan tidak ada api. Semuanya berjalan sempurna, penuh tawa dan doa restu yang tulus. Mentari merasa hatinya penuh. Ia menyadari bahwa Tuhan mengambil Indra darinya bukan untuk menghukum, tapi untuk memberinya ruang bagi seseorang yang jauh lebih baik. Sementara itu, di sisi lain kota yang kumuh, di bawah terik matahari siang yang menyengat, sebuah pemandangan kontras yang memilukan sedang terjadi. Di sebuah perempatan lampu merah yang ramai dan berdebu, terlihat seorang pria kurus, berkulit hitam terbakar matahari, dan berwajah kusam, sedang mendorong kursi roda tua yang rodanya sudah agak macet. Pria itu adalah Indra. Wajah tampannya dulu kini hilang tertutup debu jalanan dan guratan kelelahan yang mendalam. Ia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sudah sobek di bagian lutut. Di atas kursi roda itu, duduk Ibu Santi yang tubuhnya semakin kurus kering, wajahnya miring permanen akibat stroke, dan tatapannya kosong. Di pangkuan Ibu Santi, terdapat kotak kardus berisi beberapa bungkus tisu murah yang mereka jual kepada pengendara yang lewat. Sejak Dian dipenjara dan rumah mereka disita, Indra yang sempat kabur akhirnya terpaksa kembali, karena tidak tega mendengar kabar ibunya terlantar di rumah sakit sosial. Namun, dengan catatan kriminal keluarga yang buruk dan tanpa ijazah yang bagus, karena ijazah aslinya hilang saat pindahan, Indra tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran lagi. Ia berakhir menjadi penjual tisu di lampu merah, merawat ibunya yang lumpuh dengan sisa uang receh yang mereka dapatkan setiap hari. Mereka hidup menggelandang, tidur di emperan toko atau pos ronda jika malam tiba. Kesombongan mereka telah runtuh rata dengan tanah. Tidak ada lagi baju bermerek, tidak ada lagi makan enak, yang ada hanyalah perjuangan untuk tidak mati kelaparan hari ini. Siang itu, lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Indra dengan sigap mendorong kursi roda ibunya mendekati mobil-mobil yang berhenti, mengetuk kaca jendela, menawarkan tisu dengan wajah memelas. Tisunya, Pak, Bu, kasihan orang tua sakit, ucap Indra berulang-ulang dengan suara serak. Sebagian orang membuang muka, sebagian kecil memberikan uang receh tanpa mengambil tisunya karena jijik. Indra terus berjalan menyusuri antrean kendaraan, hingga ia sampai di dekat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap yang dihiasi pita bunga di kap depannya. Itu adalah mobil pengantin. Indra tertegun sejenak melihat kemewahan mobil itu, teringat masa lalunya yang hampir memiliki kehidupan nyaman. Kaca jendela belakang mobil mewah itu gelap, namun karena sinar matahari yang terang, Indra bisa samar-samar melihat siluet orang di dalamnya. Kaca jendela perlahan turun sedikit, hanya sekitar 5 cm. Indra buru-buru mendekatkan wajahnya, berharap mendapat sedekah yang lumayan dari orang kaya di dalamnya. Namun, saat matanya menembus celah kaca itu, jantungnya berhenti berdetak. Di dalam sana, duduk Mentari yang begitu cantik dengan gaun pengantinnya yang berkilauan, bersandar mesra di bahu seorang pria gagah yang sedang tersenyum padanya. Mentari menoleh ke arah jendela. Mata mereka bertemu dalam jarak kurang dari 1 meter. Waktu seolah berhenti. Indra mematung, mulutnya ternganga, tangannya gemetar hebat memegang kotak tisu. Ia melihat wanita yang dulu ia sia-siakan kini terlihat seperti bidadari yang tak tersentuh. Ibu Santi di kursi roda juga mendongak. Matanya yang rabun mengenali wajah itu.
Ia mengeluarkan suara erangan panjang yang menyayat hati, air mata membanjiri wajah keriputnya. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tapi suaranya terkunci. Di dalam mobil, Mentari tidak menunjukkan ekspresi kaget. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan tenang, lalu tersenyum tipis. Sangat tipis. Senyum itu bukan senyum mengejek, melainkan senyum perpisahan yang menyeratkan bahwa ia sudah benar-benar bahagia dan melupakan mereka. Mentari tidak memberikan uang, tidak juga membuka kaca sepenuhnya untuk menyapa. Ia hanya menekan tombol di pintu, dan kaca jendela hitam itu perlahan naik kembali, menutup akses Indra dan ibunya dari dunianya selamanya. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil pengantin itu melaju perlahan dengan anggun, meninggalkan asap knalpot tipis yang menerpa wajah Indra. Indra masih berdiri terpaku di tengah jalan, menatap bagian belakang mobil yang semakin menjauh membawa kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Klakson kendaraan lain mulai bersahutan memarahinya karena menghalangi jalan, tapi Indra tidak mendengarnya. Ia jatuh berlutut di aspal panas, menangis meraung-raung di tengah hiruk-pikuk jalan raya, memeluk kaki ibunya yang juga sedang menangis. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Mereka menyadari bahwa api yang dulu mereka nyalakan untuk membakar gaun pengantin Mentari, ternyata tidak pernah padam. Api itu terus menyala, bukan membakar Mentari, melainkan membakar masa depan, harapan, dan hidup mereka sendiri hingga menjadi abu yang tidak berharga. Mentari terus melaju menuju masa depannya yang cerah, sementara mereka tertinggal di belakang, terpuruk dalam debu jalanan, menanggung karma yang mereka ciptakan sendiri seumur hidup. Di bawah terik matahari yang menyengat, Indra dan Ibu Santi akhirnya mengerti arti kata hancur yang sesungguhnya.